Mari kita siapkan hati kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Bunda, pelanggan dosa ini sekarang. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di atas. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas kasih rahmat anugerah yang Kau limpah-limpahkan kepada kami. Kau telah membawa kami dari kegelapan malam tadi menuju terang pagi hari ini yang penuh dengan sejuta harapan dan rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dengan memulai pagi hari ini untuk mendekatkan diri kepadamu, mendengarkan pengajaran firman-Mu yang Kau percayakan kepada hamba-Mu Romo Setia Gunawan. Urapi Romo kami Tuhan, urapi kami semua Tuhan, sehingga apa yang akan Kau berikan malam pagi hari ini benar-benar boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi kepanjangan tangan kasih. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan pengajaran. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Umatnya kok suaranya nggak ada ya? Ada dong, ada di mute. Tuh, di mute Bu Siska. Sekarang di mute ya. Boleh nggak di mute juga? Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Romo. Pagi Romo. Pak Edi. Sebagai orang Katolik, pasti tidak pernah bisa melupakan pewarta Injil yang sangat fenomenal, yaitu Santo Paulus. Mungkin beberapa kali kita akan bicara Santo Paulus, karena sangat kaya sekali dengan tentang suci dan juga iman yang sangat luar biasa besarnya. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Paulus menjadi Kristen, menjadi murid Yesus, punya pengalaman yang sangat luar biasa. Ya. Ketika Paulus sedang gencar-gencarnya mau menganiaya orang yang menganut jalan Tuhan, ya, waktu itu umat Kristiani belum menamakan diri Kristen, disebut orang yang mengikuti jalan Tuhan. Lagi gencar-gencarnya, lagi semangat-semangatnya, semangat berkobar yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi?
dicegat sama Tuhan Yesus di perjalanan ke Damsyik, sehingga dia menjadi buta. Nanti kita akan coba melihat pengalaman itu, bagaimana pribadi Santo Paulus bisa kita pelajari dan boleh kita pakai sebagai teladan. Pengalaman dia menjadi buta dan jatuh dari kudanya, meskipun tidak disebut di sana kudanya mana, nggak ada. Itu Paulus merasa diri sebagai orang yang dipanggil secara istimewa. Dipanggil secara istimewa. Di dalam kisah rasul-rasul atau juga dalam perjalanan para murid Yesus, biasanya Petrus dan kawan-kawan itu kan dididik secara bertahap, pelan-pelan, jatuh dan bangun, dipanggil, percaya, menyangkal. Akhirnya perjalanan yang cukup lama membuat para murid Yesus begitu yakin dan percaya, imannya luar biasa sampai rela mati untuk Yesus. Tetapi Paulus tidak demikian. Paulus dikatakan sebagai orang yang lahir sebelum waktunya. Itu dikatakan di dalam surat Paulus kepada umat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 8, ketika mereka bercerita tentang bagaimana sejarahnya para murid percaya kepada Yesus, bagaimana Yesus menampakkan diri, dan Paulus mengatakan, aku dilahirkan sebelum waktunya. Karena apa? Begitu mendadak dia dipanggil oleh Yesus dan menjadi Kristen. Tidak berproses lama dari jatuh dari tempat kudanya sampai dibaptis, itu tidak lama. Tidak ada pelajaran katekumen. Maka peristiwa itu dikenang selama-lamanya dan peristiwa yang sangat mengesan itu diceritakan di mana-mana. Baik dalam surat-surat maupun di dalam kisah Rasul. Jadi kisah para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Sehingga Lukas mempunyai 2 buku yang ada dalam kitab suci kita. Yang pertama adalah Injil Lukas. Injil Lukas itu mulai dari Bethlehem, dari kemiskinan menuju ke Yerusalem. Maka Injil Lukas berhenti di Yerusalem. Kemudian diteruskan dari Yerusalem ke seluruh dunia. Itu oleh Lukas juga di dalam kisah para rasul. Sehingga kisah para rasul menjadi sebuah awal dari perjalanan gereja. Maka peristiwa Pantekosta, Roh Kudus turun atas para rasul, sering disebut sebagai hari kelahiran gereja. Pentakosta dari kisah Rasul bab 2, itu peristiwa Pentakosta. Meskipun bukan semua rasul ada di dalam sejarah kisah para rasul, tetapi rasul-rasul tertentu yang paling banyak adalah Petrus dan Paulus yang diceritakan di sana, meskipun ada juga rasul-rasul yang lain. Nah, di dalam kisah rasul itulah Lukas yang ketemu dengan Paulus di Troas. Ketika Paulus sedang berjalan mewartakan Injil ke segala bangsa, maka Paulus disebut Rasul segala bangsa. Karena kita melihat bagaimana Paulus itu pergi dari Antiokhia pertama kali bersama dengan Barnabas, bersama dengan Markus, bersama dengan teman-teman yang lain. Perjalanannya ada 3 Paulus. Ya. Perjalanan pertama itu sebelum konsili Yerusalem. Saat Paulus pertama kali ditemukan atau dijemput oleh Barnabas, kemudian mereka mewartakan Injil. Perjalanan pertama itu ada dalam kisah Rasul bab 13 sampai bab 14. Itu perjalanan Paulus pertama menuju kemana? Itu masih dekat-dekat Antiokhia, menyeberang ke Laut Tengah, pergi ke Perga, pergi ke Pisidia, daerah Ikonium, Listra, Derbe di sana.
itu kalau kalau pergi ke timur sedikit ketemu rumahnya Paulus di Tarsus. Tarsus adalah kelahirannya Paulus. Dia tinggal di situ dari kecil, tetapi kemudian menjadi orang Yahudi, dididik oleh Gamaliel di Yerusalem, menjadi orang yang sangat hebat, orang Farisi. Itu wilayah Kilikia, ya. Kalau sekarang di mana? Di segitiga Turki, ya. Tarsus itu di Turki. Lalu di sana ada kisah yang sangat menarik dalam perjalanan yang pertama. Itu garis besarnya dulu. Di sana ada kota Listra, kota DB, nanti ada kisah tentang perjumpaan dengan orang-orang tertentu di situ. Lalu perjalanan yang kedua itu cukup jauh, tetapi Paulus tidak lagi ditemani oleh Barnabas, karena Barnabas dan Markus itu sedikit ada perbedaan pendapat. Ya. Lalu mereka berpisah dan Paulus ditemani oleh Silas. Ya. Silas kemudian mereka pergi berdua, lalu di perjalanan ketemulah beberapa teman, yakni Lukas, nanti ketemu Timotius di Korintus, dan lain sebagainya. Lalu perjalanan yang ketiga adalah perjalanan terakhir dari Paulus. Ya. Mengulangi perjalanan yang kedua, tetapi berakhir di Roma. Sebelum Paulus sampai ke Roma, Paulus menulis surat kepada umat di Roma. Rupa-rupanya di Roma sudah banyak orang Katolik, orang Kristiani yang berada di sana. Kita tahu bahwa pewartaan Injil itu biasanya dibawa oleh orang-orang yang lalu lalang, yang pergi dari sana ke sini, yang pergi dari Yerusalem ke Roma, itu perjalanan yang cukup jauh. Ada yang dari dari Yerusalem menuju ke tempat-tempat yang lain di timur, di Asia Kecil. Misalnya di tempat-tempat di mana Paulus mengunjungi, dulu sudah ada kantong-kantong orang Yahudi. Maka Paulus pergi kedua dan ketiga itu sebetulnya pertama mengunjungi sinagoga-sinagoga yang tersebar di mana-mana, dan juga mengajar atau memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus kepada orang-orang Yunani. Zaman itu ada dua agama besar yang ikut terlibat di dalam seluruh zaman pewartaan zaman awal. Agama besar yang pertama adalah agama Yahudi. Agama Yahudi itu sudah ada sejak zaman Musa. Dan kita punya 5 Taurat Musa, maka Matius dibagi menjadi 5 khotbah panjang Yesus. Maka Yesus disebut sebagai Musa baru. Itu yang pertama. Tetapi orang-orang Yahudi, agama Yahudi itu bukan agama dakwah, ya, bukan agama pewartaan. Dia tidak mewartakan Taurat kepada segala bangsa. Karena apa? Karena mereka semua percaya bahwa orang-orang yang mengimani tentang Taurat Musa adalah orang-orang yang punya darah yang sama, darah Yahudi, darah Musa, Bapak bangsa. Sebaliknya agama Yunani, agama yang percaya kepada dewa-dewi, itu juga adalah agama yang ekspansi ya, kemana-mana. Sampai Kekaisaran Roma yang tentaranya sangat kuat, ya, yang kekaisarannya sangat perkasa, itu tidak bisa mempunyai agama sendiri. Dan agamanya adalah agama Yunani. Percaya kepada dewa-dewi, percaya kepada pemujaan dewa-dewi. Salah satu peninggalan
pemujaan dewa-dewi di tengah-tengah kota Roma, itu namanya Pantheon. Itu di sana tempatnya besar sekali kayak peneropongan bintang itu, lalu banyak patung-patung dewa-dewi yang mengelilingi tempat ibadat itu, seperti bulat begitu. Lalu ketika Roma menjadi agama Katolik resmi, digantilah patung-patung itu menjadi patung Santo Santa sampai sekarang ini. Nah, dua agama itu nanti akan cukup mewarnai surat-surat Paulus dan kisah para rasul. Maka Paulus pernah menyebutkan baik Yunani maupun Yahudi itu di mata Yesus sama saja. Ya, tidak ada yang lebih istimewa. Semua umat Allah baik di mata Tuhan. Nah, itulah latar belakang yang nanti akan mewarnai perjalanan Paulus, sehingga Paulus seringkali ditolak, misalnya ketika Paulus mewartakan Injil di Athena. Athena itu kan pusat agamanya orang Yunani. Di sana banyak patung-patung. Nah, itu nanti sangat menarik kalau kita ceritakan. Nah, itulah perjalanan Paulus yang luar biasa, perjalanan yang ketiga meskipun harus berakhir di Roma. Di Roma dia mati dipenggal kepalanya, kita sudah cerita. Nah, pewartaan Paulus yang luar biasa itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya. Seperti sekarang ini rasa-rasanya peninggalan-peninggalan Paulus dengan pewartaan yang luar biasa tidak terlalu berakar di dalam dunia orang Asia kecil. Karena di sana kemudian mulai tumbuh dunia Muslim. Nah, Paulus yang dipanggil secara khusus oleh Yesus, itu kemarin sudah kita baca, dicatat oleh Lukas dalam kisah rasulnya. Yang pertama adalah bab 9, yang kedua bab 22, yang ketiga bab 26. Ya. Yang bab 9 adalah peristiwanya ketika Saulus itu dipanggil oleh Yesus. Jadi peristiwa itu sangat mengesankan sehingga diceritakan di mana-mana terus-menerus. Seperti kalau kita mendapatkan sesuatu yang istimewa, seringkali diceritakan kemana-mana dan beberapa kali. Maka ini saya ceritakan lagi, kemarin sudah kita ceritakan, karena ini menjadi awal dari seluruh perjalanan Paulus yang begitu panjang. Yang kedua, Paulus ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menangkap dia. Paulus bersaksi bahwa saya itu dulu seperti kamu orang Yahudi yang percaya kepada Taurat Musa. Itu Paulus ditangkap oleh orang-orang Yahudi karena apa? Karena Paulus itu dulu penggiat, ya, penggiat yang mewartakan tentang Taurat sebagai orang Farisi, tetapi sekarang kok berbalik menjadi pengikut Kristus, padahal dulu menganiaya murid Yesus. Sehingga ini dianggap sebagai pengkhianat. Paulus dianggap sebagai pengkhianat, lalu mau dibunuh. Karena sudah murtad dari Taurat, dari agama Yahudi. Lalu kemarin diceritakan juga, kalau tidak diselamatkan oleh tentara Roma yang ada di Yerusalem, Paulus sudah mati. Lalu yang ketiga adalah di hadapan Raja Agripa, bab 26, kisah para rasul. Dia memberi kesaksian juga tentang sejarahnya menjadi pengikut Kristus. Itulah Santo Paulus yang luar biasa pewartaannya, yang tidak pernah kenal lelah kita ceritakan sampai kapanpun juga, karena panggilannya adalah sangat istimewa, lain dengan para rasul yang lain. Nah, perjalanan
pertama sebetulnya sebelum Paulus berkeliling ke tempat-tempat di sekitar Yunani dan Turki, itu Paulus pernah punya semangat pertama yang luar biasa yang diceritakan oleh Lukas di dalam Kisah Rasul ketika Paulus baru saja bertobat, baru saja dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian mau mewartakan Injil di sekitar Yerusalem. Ya. Itu ada dalam Kisah Rasul sesudah pertobatan. Pertobatannya itu ada di bab 9. Kemudian diceritakan di bab 10-11, itu Paulus sudah langsung bersemangat mau mewartakan Injil di Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Di Yerusalem orang bingung, tidak begitu percaya. Tidak begitu percaya tentang pertobatan dari Paulus ini. Meskipun dia mau meyakinkan bahwa saya ini sekarang sudah menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Tetapi banyak orang yang masih takut karena apa? Begitu ganasnya Paulus waktu itu mau menghabisi anak-anak Tuhan, orang yang ikut jalan Tuhan. Ya. Akhirnya apa? Paulus tidak mudah diterima oleh orang-orang Yahudi. Karena dulu kamu memusuhi, sekarang kok mewartakan Kristus. Sehingga orang-orang yang menjadi pengikut Kristus dari bangsa Yahudi dan bangsa yang lain tidak mau terima ketika Paulus mewartakan Injil. Ya, misalnya saja seperti apa? Seperti Risik misalnya ya. Risik tiba-tiba jadi Katolik, itu kan kita nggak percaya juga ya. Loh, dulu ini orang yang mau membunuh banyak orang, menganiaya, kok sekarang dibaptis. Pasti kita curiga juga. Dan itulah yang terjadi ketika Paulus mewartakan Kristus di Yerusalem. Oleh karena itu kemudian Paulus ditolak, bahkan mau dibunuh. Ya. Mau dibunuh itu Paulus oleh orang-orang Kristiani sendiri, karena Paulus menjadi orang yang dicurigai, tidak dipercaya kalau dia sudah berbalik. Sehingga apa yang terjadi? Paulus kemudian diusir, Paulus kemudian mau dibunuh, dan pada saat Paulus itu sudah terjepit, ada orang-orang yang menolong juga, rupa-rupanya. Menolong seperti apa? Karena dia sudah tidak bisa keluar dari kepungan orang-orang yang mau membunuh Paulus, maka Paulus kemudian ditolong oleh teman-temannya yang kemudian menaikkan dia dengan keranjang keluar dari tembok. Ya, luar biasa ya. Dia dikerek kayak bendera itu, naik keranjang, kemudian lompat tembok, dan dia melarikan diri pergi ke Tarsus. Itulah perjuangan pertama dari Paulus yang ternyata menjadi murid Yesus itu tidak mudah. Lalu di Tarsus, berapa tahun Paulus mengadakan retret atau mungkin mempelajari atau rekoleksi pribadi atau isolasi kalau sekarang ya. Retretnya Paulus itu kalau dihitung dari pelariannya dari Yerusalem ke Tarsus dan mulai muncul kembali dijemput oleh Barnabas itu sekitar 7 tahun. Jadi retretnya Paulus itu 7 tahun. Dengan demikian kita mau belajar bagaimana Paulus ternyata menjadi murid Yesus, mewartakan Injil, itu sering tidak mudah dan banyak tantangannya. Ya, dari kisah itu kita bisa melihat bagaimana ketika Saulus atau Paulus itu meninggalkan Yerusalem,
lalu mereka agak tenang ditinggalkan Paulus. Betapa betapa besarnya peran Paulus di sana sebagai orang Yahudi yang tadinya Farisi mau menghabisi orang-orang Kristiani dan tidak mudah dipercaya. Tetapi Paulus kemudian merefleksikan diri dan baru muncul kembali setelah 7 tahun dijemput oleh Barnabas. Maka seringkali dikatakan kalau tidak ada Barnabas, tidak ada Paulus. Jadi jasa yang terbesar dari pemunculan Paulus di dunia bangsa-bangsa itu adalah Barnabas. Nah, sampai di situ dulu kisahnya. Nanti kita akan teruskan dengan perjalanan Paulus ke seluruh dunia, khususnya di daratan, di Yunani sampai ke Eropa. Terima kasih, Tuhan berkati. Makasih, Mo. Kasih, Mo. Ya, yuk. Terima kasih, Romo. Mo, boleh tanya, Mo? Ya. Kan, betul. Kalau tadi Paulus itu dibilang lahir sebelum waktunya dan dia banyak mengalami pendidikan kan dengan Gamaliel ya. Terus bagaimana dia bisa menceritakan kesaksian Yesus, Mo? Atau apakah karena dia belajar dari yang menemani dia itu? Ya, pertama-tama Paulus itu orang Yahudi yang sangat menguasai hukum Taurat dan juga ajaran-ajaran kita para nabi. Ya. Lalu Paulus menafsirkan perjanjian lama, Taurat dan Musa itu menurut tafsiran orang-orang Yahudi. Mereka, orang-orang Yahudi itu kan tidak percaya kepada Kristus, Sang Mesias, yang sebetulnya nubuat-nubuat tentang kehadiran Kristus, kehadiran Sang Mesias yang diurapi, itu sudah ada di dalam jiwa orang-orang Yahudi, termasuk Paulus, sebelum menjadi Saulus. Ya. Jadi harapan akan hadirnya seorang penyelamat, itu sudah ada di dalam jiwa orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama. Bahkan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Misalnya saja, kitab Nabi Yesaya, bab 7 ayat 14 misalnya, itu tentang Immanuel. Immanuel kan Allah beserta kita. Yang ditulis juga oleh Matius. Itu sudah ada dalam perjanjian lama, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Itu sudah ada nubuat itu. Dan juga misalnya Yesaya 53, itu tentang hamba yang menderita. Kita melihat apa yang ditulis di sana, itu persis dengan apa yang dialami oleh Yesus. Tetapi tafsiran-tafsiran yang diimani atau dimengerti oleh orang Yahudi, itu berbeda. Sehingga ketika Yesus dan orang-orang Kristen mewartakan Injil, waktu itu kan belum ada kitab suci perjanjian baru. Ya. Karena kitab suci perjanjian baru itu misalnya soal Injil itu baru mulai tahun 70. Ya. Paulus kan muncul itu sekitar tahun 37-38. Ya. Karena Paulus tidak bertemu dengan Yesus secara langsung. Tetapi pasti Paulus selama dia mewartakan menganiaya orang Kristiani, itu sudah tahu sebetulnya kitab suci perjanjian lama, karena yang dipakai oleh orang Kristen awal adalah perjanjian lama juga, karena belum ada perjanjian baru. Sehingga tafsiran-tafsiran yang ada di dalam perjanjian lama oleh orang Yahudi, kemudian kan diperbaharui oleh Yesus. Sehingga Paulus itu mengerti tafsiran Yahudi tentang perjanjian lama dan mengerti juga tentang tafsiran orang Kristiani. Maka orang-orang Kristiani yang menafsirkan perjanjian lama sebagai nubuat
akan hadirnya Sang Juru Selamat dan yang sudah hadir terpenuhi dalam diri Yesus, itu pasti diketahui oleh Paulus. Kalau tidak tahu, Paulus pasti tidak mau membunuh orang Kristiani. Karena orang Kristiani itu percaya kepada Kristus Sang Mesias, yang oleh perjanjian lama dinubuatkan akan hadir Mesias, meskipun Mesiasnya isinya berbeda. Karena orang-orang perjanjian lama atau orang-orang Yahudi, itu Mesias itu adalah Mesias politik. Nah itu tahu si Paulus tahu karena dia sangat fanatik. Dia mengatakan tidak ada yang kulewatkan tentang ajaran-ajaran perjanjian lama. Ya. Sehingga dia ingin menganiaya orang Kristiani karena apa? Karena Paulus tahu ini tafsirannya orang Kristen itu keliru. Tafsirannya orang Kristen itu berlawanan dengan Taurat. Kalau dia tidak tahu tafsirannya yang baru, pasti Paulus juga tidak akan berbuat apa-apa. Apa sih itu tafsiran orang Katolik tentang Kristus? Karena Paulus merasa tafsirannya dia, pengertiannya, pemahamannya, imannya perjanjian lama itu berbeda dengan iman umat Kristiani, maka dia berontak. Maka dia merasa ini salah, ini satu penyelewengan yang di dalam aturan hukum Taurat orang itu bisa dibunuh. Ya, itu semua diketahui oleh Paulus. Maka ketika dia berjalan mau menganiaya umat Kristiani yang menyelewengkan Taurat Musa dengan pemahaman yang baru, Mesias yang diharapkan oleh Paulus dan kawan-kawannya, Saulus dan kawan-kawannya orang perjanjian lama, kok berbeda dengan Mesias Kristus. Wah, ini kan satu penyelewengan yang luar biasa. Maka orang-orang Kristiani yang menyelewengkan tafsiran ini kemudian dibunuh, dianiaya. Ya, kalau Paulus tidak mengerti tentang tafsiran itu, pasti dia juga akan diam saja. Karena dia mengerti tentang perjanjian lama, tafsiran orang Yahudi dan tafsiran pemahaman iman orang Kristiani, maka dia akan menghancurkan orang Kristiani. Tetapi ketika dia berjalan di dalam perjalanan ke Damsyik, mau menganiaya orang-orang yang punya iman kepada Kristus, di mana orang-orang Yahudi tidak percaya, maka Paulus dicegat. Pada saat itulah dia menjadi sadar. Lalu dibaptis. Dia dibaptis bukan karena tidak ada pelajaran, tetapi dia pasti sudah mengerti banyak. Ya, kalau tidak mengerti banyak, pasti tidak akan membunuh umat Kristiani. Sehingga begitu dia dipanggil oleh Yesus, siapakah engkau? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Dibawa ke Ananias, lalu dibaptis. Ya, dengan latar belakang itu. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Jadi kayak apa ya? Dia sudah mengerti dari hukum Taurat, dari yang diajarkan Gamaliel, yang dari persepsi yang salah dengan kehadiran Mesias itu, akhirnya dia malah justru paham betul ya Romo ya dengan apa yang sebelumnya udah dipelajari. Tapi berarti kan kalau dalam perjanjian lama atau hukum Taurat itu dia kan nggak melihat langsung kesaksian kayak mujizat Yesus itu nggak ada, tapi lebih banyak ke ajaran yang diajarkan ya. Ya, maka agama Yahudi itu adalah agama buku. Ya, agama buku, kitab Taurat dan kitab para nabi. Tapi agama Katolik adalah agama seorang pribadi, Yesus. Waktu itu Monsinyur Leo Sukoto pernah menulis di Kompas pada waktu dia hidup. Dan waktu itu juga ada macam-macam ya. Zaman tahun 77 ada ketetapan itu. Lalu Leo Sukoto menulis di Kompas, keras sekali dia. Dia mengatakan, orang Katolik adalah pengikut Yesus Kristus. Dia jelas sekali ngomongnya seperti itu.
Sehingga kita mengikuti Yesus Kristus, apa yang diajarkan, apa yang dipikirkan, apa yang diimani umat Kristiani adalah Yesus, pribadi Yesus. Itu supaya menjadi jelas, dan agama Kristiani adalah agama yang mengikuti Yesus yang diimani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita ini mengikuti Kristus, cara berpikirnya, cara bertindaknya, menghayati iman kita, itu iman akan Yesus Kristus yang Juru Selamat kita. Ya, lalu Yesus Kristus yang diwartakan itu, kemudian Paulus justru menjadi orang yang mewartakan Injil dan apa yang diimani sebagai Juru Selamat, ya, kemudian dituliskan, diwartakan kepada segala bangsa. Akhirnya apa yang diimani dan diwartakan itu ditulis pertama kali dalam Perjanjian Baru, itu sekitar tahun 58 menurut penyelidikan. Itu Perjanjian Baru yang pertama itu tulisannya Paulus. Surat Paulus kepada umat di Tesalonika. Ya, itu sekitar tahun 58. Baru kemudian surat yang lain, dan Injil yang pertama ditulis oleh Markus. Dan seterusnya. Itu Mbak Billy. Makasih, Rom. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya atau menanggapi. Romo, saya boleh ya mau tanya ya? Silakan Bu Endang. Iya, ini Romo kan Lukas itu kan menulis kisah para rasul kan awalnya ditulisin untuk saudaraku Theophilus gitu ya Romo ya? Bener nggak Romo? Betul. Nah, terus Theophilus itu siapa sih Romo? Terus apa hubungannya sama Lukas kok dia sampai ditulisi surat khusus gitu? Kok nggak ditujukan untuk misalnya siapa gitu? Ya. Jadi ada dua pendapat. Ya, kadang-kadang apa yang ditulis itu sudah lama orang baru bertanya-tanya seperti Bendang ya. Maka orang-orang itu juga bertanya-tanya siapakah Theophilus. Bahkan dikatakan Theophilus, Theophilus yang terhormat, gitu ya. Itu ada dalam Injil Lukas bab 1 ayat 1 dan ada di dalam Kisah Rasul bab 1 ayat 1. Itu dua tulisan Paulus diawali dengan kata Theophilus. Iya. Jika saya bukakan Injil Lukas bab 1 ayat 1. Lukas 1 bab 1. Theophilus yang mulia. Oh iya, ada juga dia disebut yang mulia. Ya. Lukas 1 bab 1. Lalu Kisah Rasul bab 1 ayat 1. Iya. Ya sama, Theophilus. Yang mulia. Ya, sebetulnya tulisan Lukas itu satu buku. Injil dan kemudian Kisah Rasul. Tetapi karena ada dua tema yang berbeda, kemudian dipisahkan menjadi Injil tentang Yesus dan Kisah para Rasul tentang perjalanan para Rasul, khususnya Petrus dan Paulus. Nah, kalau kita melihat Theophilus disebut yang mulia, ini pasti orang penting. Iya. Kemungkinan para pejabat, orang-orang yang tinggi, yang sungguh-sungguh mempunyai wibawa yang mulia. Seperti kalau kita menyebut hakim itu kan selalu yang mulia. Yang mulia sampai sangat terkenal ketika itu diadili itu, yang Demokrat wanita itu. Ya. Yang mulia. Itu arti yang pertama, bahwa ini adalah orang-orang yang sangat penting. Orang yang punya kedudukan istimewa. Ya, dalam pemerintahan atau di dalam masyarakat. Lalu ada pendapat yang lain. Kata Theophilus itu dari kata theos,
dan kemungkinan filio atau semacam itu. Artinya apa? Artinya anak-anak Tuhan. Theos itu Tuhan, filo itu anak. Sehingga kata Theophilus itu punya arti kita semua. Anak. Oh, gitu. Ya. Di dua pendapat itu selalu ada di dalam kehidupan gereja. Iya. Semua hipotese dan semua menjadi sebuah tafsiran. Mana yang baik, ternyata dua-duanya baik, ya kita pakai saja. Kita tutup dulu karena waktunya sudah jam 6.45. Kita lanjutkan besok hari Senin minggu depan ya. Ditunggu kebersamaannya. Gitu ya, Maya. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sekitar Paulus, boleh dikumpulkan dulu. Beberapa hari nanti kita bahas. Oke. Yuk, silakan Bu Siska. Mari teman-teman, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur, berterima kasih atas pengajaran yang Kau berikan melalui hamba-Mu Romo Gunawan. Tuhan, mendengar pengajaran tentang Paulus yang percaya meskipun tidak melihat. Biarlah kami juga sebagai anak-anak-Mu juga semakin bertumbuh imannya. Meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan setiap orang, akan kasih-Mu yang demikian besar. Biarlah kami boleh menjadi Paulus-Paulus yang baru, yang berani mewartakan kebenaran Injil-Mu, berani mewartakan akan segala kebaikan-kebaikan-Mu kepada sesama kami, dan menghasilkan buah-buah jiwa untuk juga boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu. Tuhan Yesus, inilah kelemahan kami yang selalu takut untuk mewartakan kebenaran-Mu kepada orang-orang lain yang belum percaya. Tapi biarlah dengan mendengarkan pengajaran hari ini, iman kami semakin dikuatkan untuk berani menjadi saksi-saksi-Mu, sehingga semakin banyak orang boleh diselamatkan, karena mereka boleh semakin mengenal siapa Engkau sesungguhnya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh pakai kami satu persatu Tuhan. Kau urapi kami satu persatu untuk boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu, bahwa seluruh hidup kami itu boleh terjadi hanya karena kasih-Mu yang demikian besar di dalam hidup kami. Sehingga seluruh pikiran kami, perasaan kami hanya fokus kepada Engkau saja yang telah menjadikan segala-galanya di dalam kehidupan kami. Dan kami akan mengakhiri pertemuan ini. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami melalui berkat yang hamba-Mu Romo Gunawan akan berikan kepada kami. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Katalah yang Maha Kuasa dari surga menyertai kita dalam setiap karya dan pelayanan kita ini. Berkatalah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sampai jumpa.